Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Pada dasarnya semua warga miskin. Syarat miskin itu tentu dari yang pertama atap rumahnya, dindingnya, lantainya, luasnya, kemudian dari penggunaan listrik. Kalau listrik juga ada dia punya. Saya datang di sini untuk menjadi saksi, untuk membuktikan bahwa UMKM Kota Bau-Bau sungguh luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM itu memberikan kontribusi kepada penciptaan PDRB itu sekitar 4,2 triliun. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Dari Jalan Limbo Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita pagi ini. Pemkot Bau-Bau siapkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui APBD Perubahan 2024. Usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi sekitar 4,2 triliun rupiah pada penciptaan produk domestik regional bruto PDRB Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 19 Agustus 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Pemkot Bau-Bau siapkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui APBD Perubahan 2024. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Syarat miskin itu tentu dari yang pertama atap rumahnya, dindingnya, lantainya, luasnya, kemudian dari penggunaan listrik. Kalau listrik juga ada dia punya. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menekan jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim, sebagaimana program prioritas pemerintah pusat yang diturunkan ke masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim hingga saat ini tersisa 271 kepala keluarga. Sementara jumlah masyarakat miskin berada di angka 13.253 kepala keluarga atau 7,53%. Dia cuma di atas kita ada Kendari. Di sekitar lagi kita yang urutan 2. Pada dasarnya semua warga miskin. Syarat miskin itu tentu dari yang pertama atap rumahnya, dindingnya, lantainya, luasnya, kemudian dari penggunaan listrik. Kalau listrik juga ada dia punya batasan di bawah 900 ya, atau dia pakai kayu bakar. Jambannya tidak ada dalam rumah. Itu syarat miskinnya, lalu yang menentukan itu pendapatannya atau pengeluarannya. Jadi kalau miskin ekstrim itu ada sekitar 322.000 per orang. Jadi kalau dia dengan keluarga misalnya suami istri tambah anak, kalau cuma 900.000 itu berarti masih kategori miskin ekstrim. Tapi yang miskin biasa itu dia pendapatannya perlu langsung di atas 549.000 sekian. Untuk penanganan kemiskinan ekstrim, lanjut Hanarudin, selama ini telah dikolaborasikan dengan sejumlah dinas terkait. Misalnya untuk kebutuhan sanitasi dan jamban ditangani oleh Dinas PUPR, perbaikan rumah atau beda rumah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, keterampilan ketenaga kerjaan melalui Dinas Ketenaga Kerjaan, dan untuk jaminan sosialnya ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan. Dari 291 KK ini, dari tahun 2024 ini, kami sudah mendata dengan anggaran yang digelurkan di perubahan ini kurang lebih 1 miliar di Kota Bau-Bau, khusus untuk yang ekstrim ini. Jadi kami sudah mendata beberapa hari ini dan kami sesuaikan dengan kebutuhan mereka di lapangan. Jadi kami rencanakan dari anggaran 1 miliar itu kita sasar kurang lebih 100 miskin ekstrim. Dan kita rencanakan itu bantuan yang kami berikan dalam bentuk barang untuk berusaha itu senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Per orang tentu dengan kakaknya, dengan keluarganya. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat perlahan mampu berdaya dan bangkit, tingkat kesejahteraannya meningkat, sehingga dapat keluar dari lingkaran miskin ekstrim. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. PJ Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi menerima insentif
Fiskal tahun 2024 kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 18 September 2024. Alokasi insentif fiskal tahun berjalan tahun anggaran 2024 yang diterima PJ Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, sebesar 5.770 juta rupiah. Menurut orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini, pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam penurunan kemiskinan ekstrim. Pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat ini tidak terlepas dari upaya Pemkot Bau-Bau dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Dr. Haji Muhammad Rasman Manafi optimis apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat kepada Pemkot Bau-Bau akan dapat tercapai, di mana secara nasional tingkat kemiskinan ekstrim yang semula 1,12% pada Maret 2023 sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun 2024. Dikatakan Kota Bau-Bau dalam beberapa waktu terakhir ini telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dengan berbagai program. Salah satu yang dilakukan adalah program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai serta pembenahan sarana dan prasarana publik di beberapa kelurahan guna meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan kontribusi sekitar 4,2 triliun rupiah pada penciptaan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bau-Bau. Afriansyah selengkapnya melaporkan. Kita datang di sini untuk menjadi saksi, untuk membuktikan bahwa UMKM Kota Bau-Bau itu sungguh luar biasa. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memberikan kontribusi sekitar 4,2 triliun rupiah atau 37% bagi penciptaan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Bau-Bau. Hal tersebut disampaikan Aliman mewakili PJ Wali Kota Bau-Bau ketika membuka secara resmi Festival UMKM Kota Bau-Bau yang digelar Forum UKM IKM Bau-Bau di Kota Mara, ex halaman kantor Satpol PP pada Selasa malam 17 September 2024. Kita datang di sini untuk menjadi saksi, untuk membuktikan bahwa UMKM Kota Bau-Bau itu sungguh luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM itu memberikan kontribusi kepada penciptaan PDRB itu sekitar 4,2 triliun pada tahun 2023 atau kurang lebih 37%. Pada penciptaan lapangan kerja itu 86%. Aliman juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekarang ini unit usaha yang ada di Bau-Bau sebesar 98% merupakan usaha mikro kecil. Menurut Aliman, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tanpa UMKM, perekonomian Bau-Bau sulit bergerak. Kenapa? Karena dari dulu kota kita ini adalah kota jasa, kota dagang. Kita sudah diberi karunia ilahi sebagai tempat persinggahan kawasan timur, kawasan barat. Di PAPJ sekarang menginginkan Bau-Bau itu betul-betul menjadi hub maritim di kawasan Indonesia Timur. Dalam kesempatan tersebut, Aliman menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Festival UMKM yang didukung penuh PJ Wali Kota Bau-Bau, termasuk Bank Sultra, sebagai sponsor utama kegiatan. Karena itu, dirinya menaruh harapan kepada seluruh pelaku UMKM yang terlibat agar menjadikan festival ini sebagai tempat untuk mempromosikan produk-produknya. Kita tunjukkan kepada Kota Bau-Bau, kita tunjukkan kepada Kepton, kita tunjukkan kepada Indonesia, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Kota Bau-Bau itu tidak kalah produk UMKM. Melalui kesempatan tersebut, Aliman juga menyampaikan tujuan akhir dari pelaksanaan festival ini agar UMKM naik kelas. Tentu banyak tantangan, tapi pelaku UMKM harus menghadapi itu, salah satunya harus melek internet untuk lebih memasifkan pemasaran.
Festival UMKM Kota Bau-Bau tahun 2024 akan digelar hingga hari Sabtu 21 September 2024. Kegiatan ini dibuka setiap pukul 16.00 WITA hingga malam hari. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perikanan Kota Bau-Bau mengajarkan budidaya ikan dengan teknik bioflok. Bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Teknik ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki keinginan budidaya ikan tetapi tidak memiliki kolam. PJ Sekda Kota Bau-Bau Laode Aswad memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan atas penyelenggaraan pelatihan tersebut yang outputnya terwujud dengan tersedianya petani ikan tawar yang handal dan memiliki pengetahuan yang handal yang dilatih untuk memiliki wawasan dan menjadi mahir dalam membudidayakan ikan air tawar. Laode Aswad mengharapkan dengan adanya pemateri yang memberikan teorinya dan peserta berbagi prakteknya tentang budidaya ikan air tawar dengan menggunakan sistem bioflok, maka seusai ikut pelatihan ini bisa menjadi seorang nelayan, petani yang handal dan membentuk kelompok atau secara mandiri. Ditambahkan yang menjadi tugas Dinas Perikanan adalah melakukan supervisi pengawasan budidaya ikan air tawar melalui metode bioflok tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik modal usaha, tempat usaha bisa dikerjasamakan dengan rumah makan. Hal ini merupakan bentuk pendampingan dari hilir ke hulu untuk mencapai kesejahteraan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau siapkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui APBD Perubahan 2024. Usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi sekitar 4,2 triliun rupiah pada penciptaan produk domestik regional bruto PDRB Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.